lagi. Pada kali ini aku akan membahas mengenai cerpen angkatan 66, yakni cerpen yang berjudul Anak Kebangsaan karya A.A. Nafis. Menganalisis cerpen angkatan 66 yakni Anak Kebanggaan karya A.A. Nafis dengan teori mimetik dan menganalisis amanat yang terdapat di dalamnya. Dalam teori mimetik ini, cerita akan dikaitkan dengan kondisi masyarakat atau keadaan alam sekitar pada saat karya sastra tersebut diciptakan, yaitu keadaan masyarakat baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik pada saat karya sastra atau cerpen itu diciptakan. Lalu kita juga akan menganalisis amanat tersurat dan amanat tersirat yang terdapat di dalamnya. Sebelumnya, bagi yang belum mengetahui apa itu novel kebanggaan, kita akan membahas sinopsis dari novel kebanggaan ini. Cerpen Anak Kebanggaan ini adalah cerpen yang mengisahkan tentang seorang lelaki tua yang bernama Ompi. Dia memiliki seorang putra yang diberi nama Edward, awalnya kemudian diganti nama menjadi Eddie. Meskipun ia lebih suka nama Indra Budiman, ia ingin anaknya punya tambahan nama yang ditawarkan, yakni menjadi Dr. Indra Budiman. Angan-angan Ompi ternyata terlalu tinggi, hingga ia membanggakan anaknya sebagai seorang calon dokter, hingga semua warga tidak akan suka sikapnya. Indra disekolahkan di Jakarta. Indra selalu mengirim surat yang isinya tentang nilai dan bagaimana keadaan hidupnya di Jakarta. Hal itu semakin membuat Ompi berangan semakin tinggi, hingga suatu hari Indra berhenti mengirim surat. Ompi jatuh sakit. Ompi patah semangat dan menderita. Dalam hidupnya hanya satu hal yang dinantikannya, yaitu surat dari anaknya. Tetapi Pak Pos tak kunjung datang, dan kemalangan bertambah lagi ketika Ompi menjadi lumpuh dan hanya bisa berbaring di kasurnya. Dan ia hanya bisa menanti Pak Pos di kasurnya dengan keadaan sakit-sakitan. Orang di kampung tak berani memanggil dokter, karena keadaan dokter hanya akan memperdalam luka hatinya karena ingat anaknya yang akan menjadi dokter. Dan suatu hari Pak Pos datang bukan membawa surat, tapi telegram. Ompi dengan mata berkaca-kaca meminta tolong untuk dibacakan telegram itu pada seseorang, karena ia tak bisa membaca. Tapi sebelum dibacakan, Ompi telah meninggal dunia sembari memeluk telegram dari anak kesayangannya. Langsung saja kita akan membahas teori mimetik pada cerpen Anak Kebanggaan karya A.A. Nafis. Yang pertama, kebudayaan masyarakat pada masa itu yang terdapat di dalam kutipan cerpen. Karena di kampung kami pihak perempuanlah yang datang meminang, sudah tentu harapan Ompi tinggal harapan saja. Pada cuplikan isi cerpen tersebut mencerminkan kebudayaan masyarakat pada masa itu, yaitu ketika penulis melukiskan bahwa terdapat adat ataupun budaya bahwa pihak gadis atau perempuanlah yang datang meminang pria ketika hendak menikah. Hal tersebut memang merupakan adat istiadat di Padang Panjang, Sumatera Barat. Yang kedua, penggambaran sosial masyarakat pada masa itu. Terdapat dalam kutipan cerpen, "Aku bangga anakku, baik engkau menjadi dokter, karena orang akan lebih banyak memerlukanmu. Dengan begitu, kau akan disegani orang. Oh, perkara uang, mengapa 3.000, 5.000 akan kukirim anakku, mengapa tidak?" Pada kutipan tersebut dapat kita lihat pada cerpen Anak Kebanggaan karya A.A. Nafis tersebut merupakan sebuah cerpen yang mengangkat nilai sosial yang syarat akan makna, yang patut untuk dijadikan perenungan bagi generasi muda saat ini. Melalui tokoh utama yaitu Ompi yang berperan sebagai ayah, penulis menceritakan besarnya kasih sayang orang tua terhadap anak semata wayang yang begitu ia banggakan, sehingga rela menghabiskan uang banyak untuk menopang hidup anaknya di kota. Namun, sayang kebaikan yang diberikan orang tua tidak dibalas baik oleh anaknya. Cerita tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Selanjutnya, kondisi politik pada masa itu. A.A. Nafis adalah penulis yang dijuluki sang pencemooh. Beliau sosok yang ceplas-ceplos apa adanya. Kritik-kritik sosialnya mengalir apa adanya untuk membangun kesadaran setiap pribadi agar hidup lebih bermakna. Ia selalu mengatakan yang hitam itu hitam dan yang putih itu putih.
ia amat gelisah melihat negeri ini digerogoti oleh para koruptor. Pada suatu kesempatan, ia mengatakan kendati menulis adalah alat utamanya dalam kehidupan, tapi jika dikasih memilih, ia akan pilih jadi penguasa untuk menangkapi para koruptor. Walaupun ia tahu resikonya, mungkin dalam 3 bulan ia justru akan duluan ditembak mati oleh para koruptor itu. Walaupun dalam cerpen Anak Kebanggaan ini tidak terlalu melukiskan bagaimana keadaan politik pada masanya, tetapi A.A. Nafis adalah seorang penulis yang mengerti akan politik dan ideologinya yang sangat kritis pada masanya telah membuat ia dijuluki demikian, karena memang sifat dan wataknya yang gemar mengkritisi apapun hal-hal yang ada di sekitar lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas amanat yang terdapat di dalam cerpen Anak Kebanggaan ini. Amanat tersurat atau amanat yang terdapat di dalam cerpen ini yakni yang pertama, jangan menjadi orang yang sombong. Terlihat bagaimana Ompi yang menyombongkan anaknya yang pasti akan menjadi dokter kelak. Segala pujian ia katakan untuk membanggakan anak semata wayangnya yang ia harapkan untuk menjadi dokter. Namun hasilnya sangatlah di luar dugaan Ompi sendiri. Lalu amanat tersurat selanjutnya yakni jangan suka membuat orang tua kita khawatir. Bagaimana Ompi yang mengharapkan surat dari anaknya yang tidak kunjung datang juga, yang membuat Ompi jatuh sakit dan bersedih menunggu kabar dari anaknya. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan orang tua. Ompi yang telah mengeluarkan biaya yang tidak bisa dibilang sedikit pada masa itu untuk menyekolahkan anaknya, namun anaknya tidak menghargai hal tersebut dengan menyia-nyiakan perhatian dari Ompi. Selanjutnya amanat tersirat. Yang pertama, jadilah orang yang bisa membuat bangga orang tua. Dari cerpen ini kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang dapat membuat orang tua kita bangga. Besar harapan orang tua pada diri kita yang harus kita kabulkan, karena mengingat pengorbanan yang mereka berikan kepada kita. Dengan mengabulkan harapan mereka, kita dapat membanggakan dan menyenangkan hati orang tua yang telah membesarkan, merawat, menyekolahkan kita yang tak terhitung jasanya. Lalu amanat tersirat yang kedua ialah kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita buat mereka bahagia dengan apa yang kita berikan kepadanya. Itu tadi pembahasan mengenai cerpen angkatan 66 yakni cerpen Anak Kebanggaan karya A.A. Nafis. Cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.